warahmatullahi wabarakatuh. Kami ya, jadi banyak pertanyaan dari masyarakat, sosial media, terus pedagang-pedagang juga nih tentang kemana sih uang pasar UMKM lokal ini gitu. Jadi kami ada 4 kru yang bertugas di lapangan. Saya selaku pengelola kru ya gitu. Pengelola kru, bagaimana pengaturan uang, bagaimana mindset untuk bagaimana sih untuk ya kalau bahasa kasarnya itu menggaji. Kalau bahasa kasarnya, kalau kita itu kasih buruh, kalau di Sunda teh mah mere buruhan gitu. Nah, jadi jam kurang gitu ya, buat saya ini tuh suatu jasa. Nah, jadi kita itu membangun karakteristik dalam jiwa kita untuk bermasyarakat, karena kita ini adalah suatu organisasi masyarakat yang harusnya masyarakat juga bergabung dan mendukung dalam pengelolaan UMKM ini. Karena kita selaku organisasi masyarakat Karang Taruna, kita kelola. Nah, di situ ada kru-kru yang membantu keanggotaan di lapangan, yaitu saya dan 3 orang lain, ya 3 orang lainnya. Nah, bagaimana sih teknis keuangan gitu? Teknis keuangan itu bisa dibuletin, kita itu modalnya itu kurang lebih 50.000 buat air mineral botol. Ya, buat air mineral botol. Nah, itu kurang lebih ya lebih lah 50.000 kan gitu, lebih sekian ribu gitu. Jadi kita itu dapat untung dari air itu 2.000. Bahkan yang saya maklumi itu yang kayak pedagang kerupuk, pedagang eceng gondok geningannya, eceng gondok kayak ya bukan eceng gondok apa bukan eceng gondok, ya eceng gitu ya, buat yang pedagang eceng gitu. Nah, itu saya itu sangat maklumi karena ya harga jualnya juga berapa, kadang laku kadang enggak gitu. Kayak penjual daleman gitu kan kurang gitu. Kayak penjual baju juga agak kurang gitu kan. Saya bingungnya itu bagaimana sih untuk mengolahnya. Ya udahlah, kita kasih aja. Nah, semisalnya buat air aja gak apa-apa lah 3.000. Kan satu air itu 5.000. Nah, kalau misalnya kita itu pantau, kita itu bahwa itu laku, bahwa itu enggak laku nih, kurang, kita itu pantau. Karena kita juga menjaga ekonomi mereka. Karena jika itu bukan karena memeras, tapi kita itu buat kebersihan lah kasarnya gitu. Karena kita juga kan sampah itu harus dikelola gitu, harus dibakar, harus dibersihin gitu kan. Jadi jangan kita itu diam saja soal sampah. Jadi ya bagaimana lah dengan keamanan? Oke, saya bertanggung jawab dalam keamanan misalnya. Tapi kita juga kan sebagai orang organisasi harusnya ada uang juga buat keamanan. Tapi kita lah udahlah buat keamanan sebisanya kita aja. Kalau kita bisa ngamanin gitu. Terus bagaimana kalau dengan kemacetan? Ya itu resiko pasar ya macet. Pasti semua pasar juga pasti macet. Walaupun pengelolanya pemerintah, kalau teknisi pasarnya kurang gitu. Apalagi ini kita anak-anak kemarin sore sumur jago ngelola pasar sebesar ini juga, sekecil ini juga, kayaknya kurang itu saya juga. Terus bagaimana itu 20.000 katanya gajinya? Iya 20.000 karena kita itu dapat paling besar 250.000, kadang 150.000, kadang 100.000 nih gitu kan. Dimana kita cuaca, iya cuaca kan cuaca itu mangnya cuaca teh kadang hujan, kadang panas kan. Kalau hujan kan ada yang pergi, terus kadang itu si botolnya itu kadang dititipin, airnya itu kadang dititipin, kadang dibawa, kadang gak bayar, kadang
udahlah Kamis depan aja gitu, minggu depan aja. Nah itu saya menghimbau gitu. Terus bagaimana pengelolaan pembagian hasil? Pembagian hasil itu kita buat Kas Karang Taruna itu kalau misalnya lah normal itu kayak saya kasih 60.000 gitu. Buat Kas Karang Taruna itu 60.000. Nah, buat dan itu kan sisanya itu masih ada 4 kru gitu kan. Sisanya itu masih ya udahlah tinggal 100.000 lagi. Paling kita itu kebagian 26.000 gitu. 20.000 kalau 15.000 kalau musim-musimnya yang tidak mendukung, kadang 10.000, 12.000. Ya itulah jasa relawan gitu buat masyarakat. Terus bagaimana itu uang Karang Taruna itu kami juga kepada bendahara dan menyepakati bahwa kalau tidak ada kain kapan di RW kami karena kas RW tidak ada, ya udahlah kami pakai aja uang itu. Karena itu manfaat buat masyarakat. Tapi kenapa masyarakat itu suka menilainya itu yang jelek? Tapi gak apa-apa lah. Udah yang penting kita buktikan. Ya udahlah penting kita beri buat mereka. Kita jangan banyak bicara dan kita juga jangan perlu melawan lah, karena itu bukan bidang kami untuk melawan dan membela diri dari mereka yang senantiasa selalu benar. Ya, jadi pasar ini dulu itu berdirinya sekitar 2015-2016an. Nah, dari yang awal-awal kami juga udah langsung lah kami itu koordinasi sama Ketua Paguyuban Benung Selatan, Benung Timur, Ketua Paguyuban UMKM Pasar Nonggengnya, iya Pasar Nonggeng. Nah, Ketua Pasar sama Paguyuban lah. Bagaimana sih kalau di kami itu pengen ada pasar lah 1 minggu sekali gak apa-apa kita kelola buat Karang Taruna. Itu kan ada 2 jalan nih, ada 2 jalan. Nah, yang ke sini jalan kecil lah, cuma 1 mobil 2 mobil masuk juga, jalan 1 mobil lah. Nah, kalau yang ke sini jalan raya. Nah, saya itu ambil jalan raya yang besar gitu. Karena itu RW kami gitu, RW kami. Karena di sebelah sananya ada wisata, Nah, kita adu mulut lah sama tempat wisata itu. Ya gak tahu sih itu kan sama organisasi pengurus yang dulu bagaimana, apakah dia membayar kompensasi buat ke pasarnya segini tiap bulan, apakah ke Karang Taruna kita mereka itu masuknya sekian kami tidak tahu. Karena kami itu penerus dan mengelolakan dengan baik dan benar insya Allah gitu. Dan pindahlah ke jalan yang kecil itu gitu. Dan yang jalan yang kecil itu kita kebagi 2 RW karena kita itu punya 30%. Jadi besarnya itu ke RW lain. Jadi kita yang rugi, kita yang berusaha, tapi RW yang lain yang paling gede wilayah. Ya udahlah kami terima aja kan gitu. Jadi untuk konsep atau mindset kita itu sangat ya labil lah gitu, monoton gitu. Ya paling segitu adanya. Jadi jangan buat masyarakat, buat pengelolaan. Kami juga masih belajar, kami juga masih mengembangkan ekonomi masyarakat dengan menjunjung tinggi UMKM lokal gitu. Kreativitas para penjual gitu, makanan, barang, kreativitas dan lain-lain gitu. Iya. Jadi kita gak banyak bicara lah segitu, mungkin bisa bermanfaat gitu ya, dan mengetahui buat para masyarakat. Saya tutup undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.